اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. نويت التعلم والتعليم والنفع والاتباع والمذاكرة والتفكير والإبادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله والتوفيق سبحانه وتعالى. Amma ba'du, insyaallah kita akan membahas dan membaca daripada salah satu hadisnya Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan tentang keutamaan amalan-amalan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Beliau mendengar dari Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW bersabda, At-tuhur syatrul iman, walhamdulillah tamla'ul mizan, wa subhanallah wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani aw tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Wa salatu nur, wa sadaqatu burhan, wa sabru diya, wal qur'anu hujjah lak aw alik. Kullu nas yaghdu fa ba'i'u nafsahu fa mu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Di sini dikatakan Nabi Muhammad SAW bersabda, at-tuhur syatrul iman. Di awal hadis Nabi Muhammad mengatakan, menjelaskan bahwasannya at-tuhur, bersuci, syatrul iman, sebagian daripada keimanan. Maknanya adalah seseorang yang memperhatikan dirinya untuk bersuci, membersihkan diri dari segala keburukan, kotoran. Maka orang-orang yang seperti itu perhatian akan kebersihannya tanda dia memiliki daripada keimanan. Syatrul iman, sebagian daripada iman. Yang dimaksud syatru di sini sebagian daripada iman adalah setengah. Artinya setengah keimanan adalah urusan kebersihan. Setengah keimanan ini urusan apa? Kebersihan. Karena iman ini para ulama menyebutkan terbagi menjadi dua. Setengah pertamanya adalah membersihkan diri, dan setengah yang kedua menghiasi diri. Pertama membersihkan diri daripada keburukan, yang kedua menghiasi diri dengan ketaatan dan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika mendapatkan keduanya sempurna keimanan. Karena di sini dikatakan Nabi Muhammad tuhur, fokusnya seseorang di dalam bersuci, membersihkan diri, itu dia telah mendapatkan daripada setengah keimanan. Dan kalau kita bahas bahwasannya taharah yang namanya bersuci ini terbagi menjadi dua. Ada bersuci yang wajib, ada bersuci yang apa? Sunnah. Bagaimana kita ketahui? Bersuci yang wajib ini ada yang namanya zahir sama batin. Kalau bersuci yang wajib zahir, ya sebagaimana kita membersihkan diri daripada hadas, daripada najis, itu kita membersihkan diri secara zahir, dan itu wajib sebelum kita sholat. Syarat sahnya sholat adalah bersuci, bersihkan diri. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bersuci. Bagaimana Allah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Subhanahu wa ta'ala mencintai orang-orang yang bertaubat, dan Allah mencintai orang-orang yang bersuci. Allah mencintai orang-orang yang bertaubat adalah orang yang membersihkan batinnya, dan mencintai orang-orang yang membersihkan diri artinya membersihkan zahirnya. Artinya zahirnya bersih daripada hadas dan najis, dan juga batinnya bersih daripada maksiat atau penyakit-penyakit hati. Bahkan kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala ini memuji Masjid Quba, la masjidun usisa ala taqwa. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah memuji daripada Masjid Quba,
karena Masjid Quba ini dibangun dengan pondasi ketakwaan. Dan di dalam masjid tersebut kata Allah Subhanahu wa taala ada orang-orang yang suka untuk bersuci. Para ulama tafsir menyebutkan, siapa mereka orang-orang yang ada di dalam Masjid Quba yang dipuji sama Allah karena suka bersuci? Para ulama tafsir mengatakan bahwasanya mereka ini orang-orang yang tinggal di sekitar Masjid Quba. Mereka ini ketika istinja, ketika bersuci istinja, mereka tidak hanya menggunakan air saja, tapi menggunakan batu kemudian menggunakan air. Jadi istinjanya pakai dua-duanya, pakai batu juga kemudian pakai air. Pakai batu sudah boleh, sudah sah, sudah bersih, sudah suci. Tapi ditambahi lagi pakai apa? Pakai air agar lebih apa? Lebih bersih. Maka dipuji sama Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Karena memang Allah ini cinta sama orang-orang yang bersuci, sampai dikatakan bersuci ini adalah sebagian daripada keimanan. Bahkan di dalam hadis lain Nabi Muhammad SAW ini ketika menjelaskan cabang-cabangnya keimanan, kita sebagai mukmin, Nabi Muhammad mengatakan iman ini punya banyak cabang. Yang paling tinggi adalah kalimat la ilaha illallah, memahaminya, memaknainya dan mengamalkannya dan mengaplikasikannya dalam hidup kita. Paling tinggi la ilaha illallah. Dan yang paling rendah kata Nabi Muhammad cabangnya keimanan adalah imatatul adza anit thariq, menyingkirkan kotoran ataupun sesuatu yang mengganggu di jalanan. Cabang iman yang paling rendah adalah ketika seseorang melihat ada di jalan ini sesuatu yang ganggu orang lewat, baik berupa kotoran ataupun yang mengganggu lain, batu, paku dan yang lainnya. Kemudian dia melihat seperti itu, hatinya tergerak, kemudian menyingkirkan daripada kotoran ataupun gangguan yang ada di jalan. Kata Nabi Muhammad, itu adalah tanda paling rendahnya keimanan ada dalam hati seseorang. Dan yang memprihatinkan, ketika seseorang dia mengaku muslim, mukmin, melihat seperti itu, dia tinggalkan, tidak peduli. Karena adanya yang mengganggu, ada batu di jalan, ada yang bisa mengganggu orang yang lewat di sini, tidak peduli. Sedangkan dia mengaku dirinya mukmin. Kata Nabi Muhammad mengatakan itu paling rendah. Kalau tidak ada seperti itu, bagaimana kita mau mengaku diri kita seorang mukmin atau muslim? At-tuhur, membersihkan, taharah, membersihkan diri. Syatrul iman, sebagian daripada iman. Yang wajib membersihkan zahir kita, sebagaimana wudu dan mandi besar. Dan juga yang batin, membersihkan diri apa? Membersihkan diri daripada penyakit-penyakit hati, hasad, sombong, kemudian tamak, hubud dunia, dan yang lain-lain, ujub, riya. Penyakit-penyakit hati ini juga harus kita fokuskan untuk membersihkan diri. Karena kalau kita fokus membersihkan diri ini, fokusnya kita dalam hati kita untuk membersihkannya, ya kita memiliki daripada keimanan tersebut yang dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang wajib, adapun yang sunnah, ya sebagaimana yang sering kita ketahui daripada amalan-amalan sunnah. Wudu yang sunnah, sebagaimana tajdidul wudu. Kita sudah punya wudu sekarang, nanti ketika mau sholat isya belum batal wudu kita, tapi kita ambil wudu lagi. Itu namanya tajdidul wudu, hukumnya sunnah dan itu dianjurkan. Ada juga mandi yang sunnah, mandi untuk hadir sholat Jumat, mandi untuk sholat id, mandi untuk berkumpul di tempat-tempat yang mulia. Itu mandi yang sunnah, alias taharah, tapi hukumnya apa? Hukumnya sunnah. Dan kalau kita bahas tentang masalah taharah, di sini ada satu taharah, cara bersuci yang mencakup daripada kesucian zahir maupun kesucian batin. Apa itu? Wudu. Kalau kita bahas ketika Nabi Muhammad SAW menjelaskan tentang keistimewaan wudu ini, Nabi Muhammad ini menjelaskan, memberikan pahala dan manfaatnya bukan hanya untuk membersihkan daripada anggota tubuh kita saja, tapi wudu ini juga bisa membersihkan daripada dosa-dosa kita. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam hadisnya, tidaklah seseorang ini memperhatikan wudunya.
Memperhatikan bagaimana? Ya memperhatikan ketika mengusap wajahnya, ketika membersihkan hidungnya, mengamalkan sunnah-sunnahnya, membasuh tangannya 3 kali dengan menggosoknya, kemudian rambutnya, mengamalkan sesuai dengan sunnahnya Nabi Muhammad SAW. Tidaklah seorang memperbaiki wudhunya, kata Nabi Muhammad, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Ini dalam hadis riwayat Imam Bazar. Dan juga ada di dalam hadis lain secara terperinci. Nabi Muhammad juga mengatakan bahwasanya tidaklah seseorang ketika berwudu kemudian dia berkumur. Kita tahu berkumur di dalam wudu ini hukumnya sunnah, bukan termasuk daripada rukun wudu, hukumnya sunnah. Tapi yang mengamalkan sunnah ini, kata Nabi Muhammad, dia berwudu kemudian dia berkumur ketika wudunya 3 kali. Kecuali ketika dia berkumur, kata Nabi Muhammad, airnya tersebut yang dikeluarkan dari mulutnya membawa juga dosa-dosa daripada mulutnya. Jadi dosa-dosanya airnya tersebut keluar, mulutnya zahir, mulutnya bersih karena dibersihkan dengan berkumur tadi. Dosa-dosa yang ada di mulutnya juga ikut hilang, kata Nabi Muhammad. Begitu juga istinsyak, membersihkan hidung ketika berwudu. Dosa-dosa yang ada di hidungnya juga hilang. Ketika membasuh wajahnya, kata Nabi Muhammad, seluruh daripada dosa-dosa yang ada di wajahnya juga akan hilang. Dosa matanya, dosa telinganya, dosa mulutnya, yang ada di wajahnya hilang. Begitu juga sampai basuhan terakhir di kaki. Karena wudu ini bukan hanya thaharah yang bisa membersihkan tubuh kita zahir, tapi juga membersihkan daripada diri kita daripada dosa-dosa besar, dosa-dosa kecil. Nabi Muhammad SAW juga pernah mewasiatkan kepada sahabatnya yang bernama Sayyidina Anas bin Malik, mengatakan bahwasanya, wahai Anas, in istata'ta an takuna abadan 'alal wudu faf'al. Kalau kamu bisa di setiap waktumu ini kamu menjaga wudumu, maka kerjakan, wahai Anas. Artinya kalau kamu bisa menjaga wudu, kamu setelah kamu berwudu kemudian batal, setelah batal langsung wudu lagi, walaupun tidak mau mengerjakan sholat atau ibadah yang lain. Batal lagi, wudu lagi, jadi masuk kamar mandi, keluar dalam keadaan wudu lagi. Kalau kamu bisa menjaga wudumu terus menerus, kerjakan, wahai Anas, kata Rasulullah. Apa alasannya? Nabi Muhammad mengatakan, fa inna malakal maut, karena sesungguhnya malaikat maut idza qabadha ruha abdin, jika atau ketika malaikat maut tersebut mencabut nyawa seorang hamba, fahuwa alal wudu, dan seorang hamba tersebut yang dicabut ketika meninggal dunia, hamba tersebut dalam keadaan berwudu, kutibat lahu syahadah, maka hamba tersebut ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan syahid, meninggal dalam keadaan mati syahid. Dan masih banyak lagi daripada manfaat fadilah seseorang ini menjaga wudunya, memperbaiki wudunya, sampai dikatakan bisa memudahkan sakaratul maut dan menjanjikan meninggal dalam keadaan keimanan dan menjaga daripada musibah dan yang lain-lain. Dan ini juga wasiat tentang bersuci ini bukan hanya Allah sampaikan untuk umatnya Nabi Muhammad SAW saja, bahkan daripada umat-umat sebelumnya, termasuk daripada umatnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Allah Musa ini di dalam riwayat Imam Subuki mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Musa, fa in asabaka syai'un wa anta ala ghairi wudu fala talumanna illa nafsak. Jika terjadi musibah kepadamu sedangkan ketika itu kamu tidak megang wudu, sedangkan ketika itu kamu dalam keadaan hadas, maka jangan disalahkan akan terjadinya musibah tersebut kecuali hanya ya dirimu sendiri. Artinya Allah di sini ingin menegaskan kepada Nabi Musa, orang yang menjaga wudunya maka akan mendapatkan pengamanan khusus dari Allah Subhanahu wa taala daripada turunnya musibah. Dan ini juga ditekankan sama Nabi Muhammad mengatakan, al-wudu silahul mu'min. Wudu ini adalah senjatanya orang mukmin, orang yang menjaga wudunya.
diamankan sama Allah Subhanahu wa taala daripada musibah-musibah yang akan turun. Jika musibah mengenaimu dan kau tidak memiliki wudu, maka ya salahmu sendiri, kata Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Nabi Musa. Dan ini juga pernah terjadi di zaman Sayyidina Umar bin Khattab. Beliau ketika menjadi khalifah, beliau pernah mendatangi salah satu tempat ibadahnya orang Yahudi. Mendatangi rahib pendeta Yahudi, diketuk pintunya sama Sayyidina Umar. Tidak dibukai. Ketuk lagi, tidak dibukai. Sampai akhirnya Sayyidina Umar ini nunggu. Sayyidina Umar ini menunggu beberapa waktu. Akhirnya pendeta tersebut keluar. Kemudian ditanya, "Kak, saya ini sudah nunggu dari tadi, sudah tak ketuk, tapi kenapa kok tidak langsung keluar?" Maka kata orang Yahudi tersebut mengatakan, "Auhallahu ta'ala ila Musa." Tahuilah bahwasanya Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, Allah mengatakan kepada Nabi Musa, "Idza khifta sultanan fatawaddo." Kalau kamu takut dengan seseorang yang memiliki pangkat atau seorang pemimpin, kamu takut kepada seseorang yang memiliki pangkat akan mendolimimu, akan mengganggumu, maka hendaknya kamu apa? Berwudu, kata Allah Subhanahu wa taala. Aku mengetahui daripada wasiatnya Allah kepada Nabi Musa seperti itu. Maka ketika kau mengetuk, wahai Sayyidina Umar, kita ini memerintahkan seluruh keluarga kita untuk apa? Untuk berwudu. Biar apa? Biar aman daripada gangguanmu, kata orang-orang Yahudi ketika itu. Dan kita tahu bahwasanya orang-orang Yahudi ini juga memiliki cara untuk berwudu, walaupun beda caranya dengan umat Islam. Kalau umat Islam kita tahu membasuh wajah, kedua tangan, rambut, kemudian kaki, dan beserta sunnah-sunnahnya. Tapi kalau wudunya orang-orang Yahudi ini seperti mandi, membasuh seluruh tubuhnya. Sehingga ketika itu Sayyidina Umar menunggunya lama karena diperintahkan satu keluarga ini suruh mandi satu-satu. Bagaimana wudunya mereka, caranya orang-orang Yahudi. Ini juga wasiatnya dari Allah kepada Nabi Musa, kalau kalian takut kepada seseorang, kamu dipanggil untuk menghadap seseorang dan kamu takut akan terjadi sesuatu yang buruk kepadamu, maka bawa wudu dulu, persiapkan diri wudu, baru temui daripada orang-orang tersebut, insya Allah akan dikasih keamanan sama Allah Subhanahu wa taala. Ini ucapan pertama dari Nabi Muhammad mengatakan at-tuhur syatrul iman. Bersuci adalah sebagian daripada iman. Nabi Muhammad melanjutkan hadisnya dengan mengatakan walhamdulillah tamlaul mizan. Dan juga kalimat alhamdulillah itu bisa memenuhi daripada timbangan mizan, memberatkan daripada timbangan apa? Mizan. Kita tahu timbangan mizan ini adalah salah satu fase nanti di hari kiamat kita akan berdiri diadili oleh Allah Subhanahu wa taala, ditimbang amal baik kita dan amal buruk kita. Walaupun para ulama berbeda pendapat, apakah yang ditimbang apa yang ditimbang ketika di mizan itu? Apakah hanya catatannya atau pahalanya atau apa? Wallahu a'lam. Sebagian para ulama mengatakan yang ditimbang adalah catatan amalnya. Sebagian mengatakan tidak, yang ditimbang adalah bentuk daripada apa? Pahalanya, karena setiap pahala memiliki bentuk yang besar maupun yang kecil. Ya, ala kulli hal, ya, walhasil di sini Nabi Muhammad mengatakan kalimat alhamdulillah, artinya pahala yang akan didapatkan ketika seseorang ini mengucapkan alhamdulillah, maka dia akan mendapatkan pahala yang bisa memenuhi daripada al-mizan, timbangan amal baik dan amal buruk. Timbangan amal baik kita ini bisa terpenuhi ketika orang-orang ini banyak mengucapkan kalimat alhamdulillah, yang artinya memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas apapun yang Allah berikan kepada kita. Makanya kalimat alhamdulillah ini sangat luar biasa, pahalanya sangat besar dan mengundang daripada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat di dalam hadis tentang adab makan, seseorang ini ketika makan mengerjakan amalan yang mubah,
tapi bisa mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang besar. Kapan bisa terjadi seperti itu? Nabi Muhammad mengatakan, innallaha la yarda 'anil 'abd. Sungguh Allah ini akan meridai seseorang hamba. Ayyakula aklatan fayahmadu alaih. Ketika dia makan, setelah makan suapan tersebut dia mengucapkan alhamdulillah. Hanya dengan makan dapat ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ini karena keistimewaan kalimat apa? Alhamdulillah. Aw yashraba syarbatan fayahmadu alaih. Atau ketika dia minum satu teguk kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Kalimat ini kalimat yang mungkin pendek tapi sangat dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Sehingga orang-orang yang mudah untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah ini berarti orang-orang yang dicintai sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, jarang kalau kita lihat banyak orang yang mudah sekali mengucapkan alhamdulillah. Keadaan apapun alhamdulillah. Keadaan apapun alhamdulillah. Orang-orang yang seperti itu orang-orang yang mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulaul mizan. Dan dilanjutkan Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya wa subhanallah walhamdulillah. Begitu juga kalimat subhanallah. Kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainas sama'i wal ardh. Kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah ini juga akan memenuhi daripada catatan timbangan amal soleh dan amal soleh kalian di mizan, kata Nabi Muhammad SAW. Bagian riwayat mengatakan malaikat yang ditugaskan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga mizan. Nanti ketika fase mizan tersebut, fase timbangan yang akan menimbang tersebut, Allah memerintahkan malaikat Jibril. Malaikat Jibril ini yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menimbang daripada catatan amal kita. Ada dua malaikat di sana. Malaikat Jibril diperintahkan untuk menimbang, dan ada satu malaikat yang lain yang diperintahkan sama Allah Subhanahu wa taala untuk menyebutkan hasilnya. Jadi hasil tersebut bukan yang tahu, bukan cuma kita saja, tapi seluruh makhluknya Allah tahu keadaan daripada catatan amal baik atau amal buruk kita, hasilnya bagaimana akan diumumkan sama Allah Subhanahu wa taala lewat satu malaikat ini. Di dalam hadis disebutkan kata Nabi Muhammad SAW, ketika seorang hamba ditimbang dan ketika itu pahalanya lebih berat, artinya lebih banyak daripada dosa-dosanya, maka malaikat akan mengatakan, yang diperintahkan sama Allah tadi, akan mengatakan sa'ida fulan, orang ini beruntung, sa'adatan, dengan keberuntungan la yashqa ba'da abada, keberuntungan yang tidak ada akhirnya. Orang ini sudah dikatakan beruntung selamanya. Artinya ketika ditimbang amal soleh dan amal buruknya dan amal solehnya lebih banyak, otomatis dia akan mendapatkan hasil surganya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendengarkan daripada ketika ditimbang kita mendengarkan bahwasanya kita ini termasuk orang-orang yang beruntung yang tidak akan merasa kesulitan selama-lamanya. Amin ya rabbal alamin. Tapi ketika amal buruknya lebih banyak, maka malaikat tersebut akan mengatakan syaqiya fulan, seorang fulan bin fulan telah celaka dan tidak akan berbahagia selama-lamanya. Waliyadzubillah, semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala daripada keadaan tersebut. Karena di sini ada fadilah atau anjuran untuk memperbanyak kalimat subhanallah dan kalimat alhamdulillah. Perbanyak karena bisa memperbanyak daripada pahala kita untuk ditimbang di mizan. Makanya di dalam hadis ini disebutkan, siapa yang banyak mengucapkan kalimat subhanallah wa bihamdih. Hadis zikir ini mengumpulkan dua-duanya. Subhanallah ada, alhamdulillah ada, dikumpulkan jadi satu kalimat, subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi Muhammad mengatakan, siapa yang membaca kalimat subhanallah wa bihamdih setiap hari 100 kali, maka Allah Subhanahu wa taala akan menggugurkan seluruh daripada dosa-dosanya walaupun sebanyak buih yang ada di lautan.
Walaupun dosanya banyak sekali, tapi dia punya amalan subhanallah wa bihamdih 100 kali. Subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih, subhanallah bihamdih 100 kali. Akan dihancurkan seluruh daripada kesalahannya atau dosa-dosanya, ya, walaupun sebanyak buih yang ada di lautan. Bahkan Nabi Muhammad pernah juga memerintahkan kepada para sahabatnya, mengatakan, wahai sahabatku, apakah kalian tidak bisa mengumpulkan pahala setiap hari 1000 pahala? Apakah kamu kesulitan untuk mengumpulkan pahala setiap hari berapa? 1000 pahala. Para sahabat mengatakan, bagaimana ya Rasulullah, kami bisa mengumpulkan 1000 pahala dalam satu hari? Kata Nabi Muhammad, maka bertasbihlah 100 kali, maka kalian akan mendapatkan 1000 pahala dari Allah dan akan digugurkan 1000 dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Manfaat tasbih, kalimat subhanallah, kalimat alhamdulillah, kalimat-kalimat tersebut yang bisa menghancurkan daripada dosa-dosa kita dan memperbanyak daripada pahala kita. Ini hadis Nabi Muhammad. Pertama menjelaskan tentang at-tuhur, bersuci sebagian daripada iman. Kemudian menjelaskan tentang fadilah kalimat alhamdulillah dan kalimat subhanallah. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan lagi, melanjutkan lagi, wassalatu, kata Nabi Muhammad, wassalatu nur, dan sholat yang kalian kerjakan itu akan menghasilkan nur, cahaya. Sholat yang dimaksud dengan menjalankan seluruh syarat-syarat dan rukunnya, artinya sholat yang sah menurut syariat itu bisa menghasilkan nur, cahaya, kata Nabi Muhammad SAW, yang untuk menyinari hatinya, kuburannya, maupun keadaannya nanti setelah dibangkitkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Cahayanya seseorang ini ketika melaksanakan sholat ini sangat luar biasa. Artinya seorang yang mengerjakan sholat akan dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian para ulama ketika menjelaskan hadis ini mengatakan bahwasanya cahaya yang didapatkan sama orang-orang yang ahli sholat ini bukan cahaya maknawi. Artinya bukan hanya cahaya hati, cahaya yang tidak kelihatan, tapi mengatakan cahaya yang dilakukan sama orang-orang yang sholat ini sampai ditampakkan sama Allah dalam wajahnya. Makanya dikatakan orang-orang yang ahli sholat, apalagi sholat malam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala ini akan menjadikan wajahnya ini sejuk ketika dipandang, artinya bercahaya. Orang-orang yang melihat akan senang, akan cinta. Wajahnya ini ditampakkan sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang suka sholat ini wajahnya akan disinari sama Allah Subhanahu wa ta'ala dan tampak bisa dilihat sama orang-orang yang hidup. Itu baru zahirnya saja, dan juga termasuk juga batinnya, hatinya. Jika akan ketika seorang, bagaimana kita sudah bahas di pertemuan yang lalu, orang yang sudah dikasih cahaya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala akan dijauhkan daripada keraguan, termasuk daripada bisikan-bisikan setan maupun keraguan yang berhubungan dengan agama, akidah, ataupun daripada fitnah-fitnah waliyadzubillah. Begitu juga seorang yang sudah dikasih cahaya sama Allah Subhanahu wa ta'ala mendapatkan kemudahan untuk membersihkan daripada kegelapan yang ada pada dirinya, kebiasaan-kebiasaan buruk dan juga penyakit hati. Dengan apa? Dengan sholat, kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Dan juga bukan hanya di dunia, Nabi Muhammad juga mengatakan seseorang yang menjaga sholatnya ini akan menjadikan dia akan mendapatkan pahala dan petunjuk dan keselamatan nanti di hari kiamat. Karena kita diperintahkan sama Nabi Muhammad SAW untuk menjaga sholat kita. Bahkan di dalam Al-Quran ini ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan mereka orang-orang yang beriman, selalu setelahnya mengatakan dan orang-orang yang mengerjakan sholat. Alladzina amanu wa yuqimus shalah. Setiap menyebutkan iman, iqamus shalah, iman, iqamus shalah, iman, iqamus shalah. Sangat bersangkutan untuk keselamatan seorang hamba yang menjaga sholatnya tadi itu.
Dan juga hubungannya seseorang dengan sholatnya ini akan terus memiliki hubungan yang kuat sampai nanti di hari kiamat. Nabi Muhammad mengatakan ketika seseorang ini masuk di dalam sholatnya, takbiratul ihram, Allahu Akbar, dengan niatnya menghadap kiblat, kemudian dia mulai membaca Fatihah, mulai dia rukuk, sujud, sampai dia selesai salam, maka sholatnya tersebut akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayas'adu biha ila sama, diangkat sama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai ke langit, bersinar ketika itu sholat tersebut sampai dihadapkan di hadapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika sampai dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sholat tersebut akan mengatakan kepada kita, hafizakallahu kama hafidtani, semoga Allah menjagamu sebagaimana engkau menjagaku. Kata sholat. Jadi kalau kita mengerjakan sholat dengan benar, dengan sungguh-sungguh, kita ini mendapatkan doa yang baik dari apa? Dari sholat kita. Tapi juga sebaliknya, waliyatubillah, ketika seorang tidak peduli dengan sholatnya, yang penting selesai, rukuk sujudnya dia tidak peduli, bacaannya dia tidak peduli, maka sholat tersebut akan keluar, tapi tidak sampai dinaikkan ke langit, kecuali malaikat tersebut akan menghampiri sholat tersebut dan melemparkan ke wajahnya. Dan sholat tersebut akan mengatakan kepada kita, mengatakan bahwasanya dhayya'akallahu kama dhayya'tani, semoga Allah menyia-nyiakanmu sebagaimana engkau menyia-nyiakanku. Karena terkadang ya, seseorang yang meninggalkan sholat ini banyak, atau seorang yang mengerjakan sholat dengan asal-asalan ini banyak merasakan daripada kesempitan, kesusahan, dan yang lain-lain. Bisa dikatakan itu penyebab daripada doa buruknya sholat tadi kepada dirinya. Karena Nabi Muhammad mengatakan as-sholat nur, sholat ini adalah cahaya yang bisa menyelamatkan kita dan memperbaiki kehidupan kita di dunia maupun di akhirat. Terlebih lagi kalau kita hiasi sholatnya dengan berjamaah, sholatnya juga di masjid, masih banyak lagi pahala yang disimpan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mereka. Bahkan ketika menjelaskan tentang orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim, mengatakan bahwasanya orang-orang yang akan melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat, mereka adalah orang-orang yang menjaga sholatnya dengan berjamaah. Bukan hanya menjaga sholatnya, tapi dia menjaga sholatnya dengan apa? Dengan berjamaah. Mereka orang-orang yang dijanjikan sama Allah Subhanahu wa ta'ala melewati jembatan Shiratal Mustaqim secepat kilat. Jadi ini hadis Nabi Muhammad mengatakan as-salatu. Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan lagi, mengatakan was-sadaqatu burhan, salat adalah cahaya. Nabi Muhammad melanjutkan was-sadaqah, adapun sedekah yang kita keluarkan, sedekah di sini bisa dimaknai sedekah yang wajib maupun sedekah yang sunnah. Sedekah yang wajib ya seperti zakat, atau sedekah yang sunnah sebagaimana kita berikan infak dan yang lain-lain. Sedekah yang kita keluarkan, kata Nabi Muhammad, burhan, akan menjadi petunjuk di dalam hidup kita. Di dalam sebagian makna para ulama mengatakan sedekah ini petunjuk, artinya yang bisa menjadikan kehidupan kita ini semakin istiqamah, semakin baik. Ada yang mengatakan bahwasanya sedekah kita ini sebagai petunjuk bahwasanya diri kita ini memiliki iman yang sempurna. Jadi ada dua makna ya, dan dua-duanya baik. Artinya Nabi Muhammad di sini menganjurkan kita untuk bersedekah, karena sedekah tersebut bisa menjadi petunjuk agar kita ini bisa berjalan di jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita mau bahas tentang manfaat dan fadilah sedekah, sudah disampaikan sama Nabi Muhammad SAW sangat luar biasa. Bahkan pernah Nabi Muhammad ini mengatakan, obatilah kesumpekan ataupun masalah kehidupan kalian, stres kalian, sumpek kalian, obatilah dengan apa? Sedekah, kata Nabi. Artinya jangan sampai rasa sumpek ataupun stres tersebut menetap di dalam hati kita ini lama-lama. Hilangkan itu semua, kata Nabi Muhammad SAW, bisadaqah, dengan banyaknya apa? Sedekah. Yukshifullahu dzurrakum wa yansurakum ala adubikum.
Karena orang-orang yang bersedekah, keburukannya akan dijauhkan sama Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membantu kita daripada orang-orang yang mengganggu kita. Ini sudah disampaikan sama Nabi Muhammad banyak daripada riwayat-riwayat dan hadisnya, dan juga mujarrab banyak daripada para ulama dan orang-orang soleh ini yang memiliki kebiasaan setiap harinya mengeluarkan daripada hartanya untuk sedekah agar mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan harinya ini dijauhkan daripada kesumpekan, dijauhkan daripada stres, dijauhkan daripada penyakit-penyakit pikiran jadi. Bahkan amalan sedekah ini termasuk amalan yang didahulukan sama Allah Subhanahu wa taala pahalanya di dunia, dan juga akan diberikan juga pahalanya di akhirat. Karena kalau kita lihat sebagian daripada amal ibadah kita, itu pahalanya kita bisa dapatkan nanti di akhirat. Karena dunia ini adalah tempatnya cobaan dan tempatnya ujian. Kalau kita mau tempatnya balasan adalah akhirat. Tapi daripada sebagian amalan menjadi pengecualian adalah sedekah ini. Sedekah termasuk daripada amalan yang mana pahalanya atau manfaatnya ini akan didahulukan sama Allah Subhanahu. Ya, orang-orang yang ahli sedekah ini dia akan mendapatkan balasan dari Allah di dunia dulu. Di akhirat juga akan mendapatkan balasan lagi. Bahkan sampai dihitung sama Nabi Muhammad, seorang yang bersedekah akan mendapatkan 3 balasan di dunia dan juga 3 balasan di akhirat. 3 balasan di dunia, yang pertama Allah Subhanahu wa taala akan menambahkan rezekinya. Tambahan di sini bisa menjadi tambahan, menjadi orang yang menjadi lebih banyak apa yang lebih daripada apa yang dia keluarkan. Bisa juga menjadi tambahan keberkahan. Artinya dia memiliki harta tersebut merasa tenang, merasa cukup, tidak sampai mengulurkan tangannya kepada orang lain, tidak sampai bersandar kepada orang lain. Dikasih tambahan rezeki sama Allah. Tambahan rezeki juga bisa berupa harta, berupa ilmu, berupa kesehatan, berupa keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah dan yang lain. Wa tuktsirul mal, yang kedua harta akan ditambah sama Allah Subhanahu wa taala juga. Sebagaimana Nabi Muhammad mengatakan la yang kusul mal min sadaqah. Harta yang kita keluarkan karena sedekah ini tidak akan berkurang, bal yazdad, bahkan akan bertambah. Akan bertambah 3 kali Nabi Muhammad mengulangi. Kemudian yang ketiga yang kita dapatkan daripada di dunia wa ta'murud diyar, dan juga kehidupan kita ini akan dimakmurkan sama Allah Subhanahu wa taala. Makmur umurnya, makmur keluarganya, makmur hartanya, semuanya dikasih keberkahan sama Allah Subhanahu wa taala berkat apa? Sedekah ini. Kemudian ada pun yang di akhirat, kata Nabi Muhammad SAW, yang akan kalian dapatkan, Allah akan menutupi daripada keburukan-keburukan kita. Tastur aurat, satril aurat, kata Nabi Muhammad, keburukan-keburukan, kesalahan-kesalahan ditutup sama Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat, sehingga tidak ada yang tahu kesalahan kita kecuali kita sama Allah. Kemudian wa tasirru dhillan fawqa ra'si, dan sedekah tersebut akan menjadi naungan kita nanti di akhirat, hingga kita tidak akan merasakan kepanasan bagaimana yang dirasakan orang-orang di padang mahsyar. Yang terakhir adalah wa tastur minan nar, dan akan menghalangi orang tersebut daripada api neraka. Dan ini masih baru 3 yang disebutkan sama Nabi Muhammad. Di dalam hadis yang lain masih banyak, termasuk daripada akan dijaga sama Allah daripada kematian yang buruk. Artinya orang yang ahli sedekah ini ketika disebut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala meninggal dalam keadaan yang baik. Ini hadisnya Nabi Muhammad SAW. Bahkan di dalam riwayat dikatakan ada salah satu ulama ketika mengajar di salah satu masjidnya, dia mengajar daripada murid-muridnya, mengatakan kepada muridnya bahwasanya seorang manusia ini ketika dia berhasil untuk mengeluarkan hartanya dan bersedekah, maka dia sama saja telah berhasil mengalahkan 70 setan. Seorang yang berhasil mengeluarkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk bersedekah, berarti dia telah berhasil
mengalahkan berapa? 70 setan. Yang mana setan ini kata ulama tersebut mengatakan bahwasanya setan ini ketika kita memiliki niat untuk bersedekah, maka setan ini akan memegang tangan kita, memegang hati kita, memegang wajah kita, memegang tubuh kita, memegang daripada baju kita, sehingga terus akan menahan dan membisik kita sampai kita berubah pikiran. Makanya sebagian para ulama bilang kalau kita sedang ingin untuk bersedekah jangan ditunda. Kalau sudah ditunda, entah nominalnya sedekah kita akan berkurang atau kita tidak jadi bersedekah. Nah, setan ini sangat berusaha mengganggu seseorang di dalam bersedekah. Ketika seorang alim tersebut mengatakan kepada murid-muridnya, seseorang yang bersedekah berarti dia berhasil mengalahkan 70 setan. Maka ketika itu muridnya mengatakan, wahai guruku, ya sudah, sekarang saya akan mengalahkan 70 setan. Saya akan pulang ke rumah, saya akan ambil harta saya akan sedekahkan. Saya ingin tahu bagaimana bagaimana rasanya mengalahkan 70 setan. Doakan sama gurunya. Ya sudah, pulang dia. Murid tersebut pulang ke rumah, bawa 1 karung daripada gandum yang dia miliki di rumah, dan juga sebagian daripada hartanya. Ketika dibawa mau keluar, mau disedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, tiba-tiba istrinya tanya, mau bawa kemana itu? Apanya? Gandummu. Mau bawa kemana itu makanan kita, uang kita, pakaian kita? Mau saya sedekahkan. Sedekah ini manfaatnya besar, fadilahnya banyak, begini. Kemudian istrinya mengatakan, loh jangan, itu buat makan malam kita, itu pakaian masih baru, ini uangnya masih kita butuh buat seperti ini seperti ini. Ceramai. Sampai akhirnya orang tersebut gagal, tidak bisa. Tidak ada yang disedekahkan, dia kembali kepada gurunya. Dan mengatakan, wahai guruku, nah, gurunya tanya, gimana kau berhasil mengalahkan 70 setan? Kata muridnya, wahai guruku, saya sudah mengalahkan daripada 69 setan. Tapi ketika itu saya bertemu dengan rajanya setan. Saya dihadang sama ratunya setan ketika itu dan saya gagal. Saya tidak jadi mengeluarkan semuanya, dan saya ketika itu belum bersedekah sama sekali. Memang ya, seperti yang diucapkan sama para ulama, seorang ketika berhasil bersedekah ini akan berat sekali, berat buat nafsunya, buat berat diri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mencatat diri kita sebagai orang-orang yang ahli sedekah, sehingga diberkahi harta kita, diberkahi umur kita, diberkahi daripada ilmu kita. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkan daripada ilmu yang kita dengarkan, menjadikan ilmu kita ilmu yang bermanfaat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah al